Diterimakah Bu Nabila? Bisa, Bu Helena. Baik, terima kasih, Bu Dinda. Oke. Oke, kalau sudah tiga, kayaknya kalau saya suruh lagi juga nggak selesai-selesai, maka kita masuk ke pertanyaan jawab dari penguji ya, Bu. Nah, untuk kesempatan pertama, karena Pak William pembimbing Anda, saya serahkan kepada Pak Trio. Silakan Pak Trio. Ya, baik, terima kasih Bu Helena. Mohon izin Pak William. Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Oke, Bu Dinda, mungkin ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi karena di sini tujuannya adalah untuk ini ya, defense ya, terkait dengan apa yang sudah Anda kerjakan. Mungkin saya pertama tanya dulu ya, urgensi penelitian Anda itu apa, Bu Dinda? Oke, untuk urgensi penelitian saya itu terletak pada ini, Pak. Adanya omset dari perusahaan ini tuh tidak stabil. Dan akhirnya meskipun saya sudah mengaktifkan digital marketingnya, namun omsetnya itu tidak yang stagnan gitu. Hmm. Makanya akhirnya saya memutuskan untuk meneliti kenapa kok bisa em, digital marketingnya sudah aktif, namun omsetnya itu juga tidak dengan stabil gitu. Oke, di sini kan Anda kan B2B ya, tadi sudah ditanyakan juga Iya, B2B ya, betul ya. betul Nah, Pak. jadi kenapa Anda menduganya? Ya, padahal kan kalau kita lihat sosial media dan lain sebagainya, apalagi word of mouth itu kan memang kuat di digital begitu ya. Nah, kalau B2B di sini, kenapa Anda menduga bahwa memang yang eh, Anda duga berpengaruh ke pendapatan Anda atau kinerja perusahaan Anda ini dipengaruhi oleh tadi digital marketing dan word of mouth gitu. Kenapa kira-kira? Oke, Em, saya mungkin lebih ke kenapa saya memilih digital marketing dan word of mouth dan berhubungan dengan B2B itu karena pada zaman sekarang, Pak, mungkin ini kebanyakan orang jika mencari informasi mengenai suatu perusahaan atau suatu produk atau jasa itu pasti melalui media sosial terlebih dahulu, baru memutuskan untuk membeli. Karena kan jika saya hanya memanfaatkan untuk konstruksi ini kan biasanya memanfaatkan word of mouth dan saya memilih untuk gimana untuk jika digital marketingnya diaktifkan itu kan jadi jangkauannya itu lebih luas dan hubungannya dengan B2B itu biasanya gini, para kontraktor ini pun ketika mencari jasa jasa konkret PAM ini kan karena tidak tidak semua jasa itu biasanya hanya semua alat gitu loh Pak. Dan ini kan saya hanya konkret pump saja, yang dimana sangat berhubungan langsung dengan ready mix gitu. Jadi eh, saya kontraktor ini di B2B ini tadi, jika misal lagi mencari konkret pump itu, beliau bisa misal di Google atau di Instagram jasa konkret pump. Nah, itu mungkin saya bisa unggulkan di situ dan punya perusahaan CV Tuban Konkret Pump ini ada di Google dan Instagram tersebut. Hmm. Gitu, Pak. Itu selama selama ini apakah ada ini hasilnya ketika conversion rate-nya ya dari Instagram dan lain sebagainya, apakah ada yang memang langsung jadi konsumen gitu, Bu? Melalui digital marketing ya, Pak. Betul. Untuk menjadi konsumen langsung itu enggak, Pak. Cuman memang digital marketing ini di Instagram khususnya itu saya gunakan sebagai sarana informasi dan memang beberapa ada yang chat seperti Kak, saya mau tanya-tanya mengenai konkret PAM gitu. Nanti setelah setelah saya balas itu mungkin untuk tanya lebih lanjutnya seperti mereka ingin tanya harga, terus untuk minta dibuatkan penawaran itu mungkin bisa lanjut melalui WhatsApp gitu. Oke, baik. Di sini kan Anda mengambil purchase decision ya, begitu ya, keputusan pembelian atau di sini kan pengguna Anda begitu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian variabel yang Anda teliti adalah strategi marketing, begitu ya. Betul ya, Bu ya. Iya. Oke, nah
apakah Anda memastikan bahwa nantinya responden itu pernah mengakses eh, channel digital Anda atau tidak, itu bagaimana cara nanti mengetahuinya? Nah, kalau misalnya mereka tidak pernah menggunakan itu, nah itu bagaimana? Apakah dihilangkan dari pengukuran dari sampel Anda atau bagaimana? Kan di Oke, sini kan yang Anda lihat adalah strategi marketing Anda begitu ya. Yang pasti mereka sudah pernah melihat konten digital yang Anda lakukan begitu. baik Pak. Untuk konsumen yang sebagai syarat kuesioner ini, jadi ketika konsumen tersebut chat melalui WhatsApp dan kami bisa mengirimi penawaran dan katakanlah bisa deal, setelah deal tersebut kami selalu mencantumkan Google Review dan Instagram kami agar konsumen tersebut bisa mengecek. Dan untuk repeat order setelahnya itu biasanya konsumen ini ketika misal tidak dibalas di WA, mereka itu lebih aktif di Instagram seperti kayak mereka DM, Kak, tolong bisa dibalas pada WhatsApp-nya gitu. Oke, Di ini situ. di lampiran belum ada, Bu. Jadi kan Ibu nanti akan kesusahan untuk melihat apakah dia sudah pernah mengakses konten digitalnya Ibu atau belum, gitu ya. Nah, ini di lampiran belum ada. Misalnya apakah Anda sudah pernah melihat konten digital dari CV Tuban dan lain sebagainya. Nah, ini belum ada di lampiran. Ini mohon dimasukkan ke dalam kuesioner ya. Ini dalam lampiran kuesioner ini. Baik, Pak. Hmm. Oke, nah berikutnya adalah terkait dengan ya beberapa penulisan yang belum tepat begitu ya Bu ya. Iya, Pak. Situasi banyak yang salah dan lain sebagainya, mohon di cross check lagi gitu ya. Dan Baik, Pak. kemudian ini di bagian eh, bab 2 ya, Anda menjelaskan variabel, definisi dan lain sebagainya, itu Iya. belum dijelaskan terkait indikatornya ya, penjelasan indikatornya. Oh, iya. Mm. Saya hanya mencantumkan indikator saja, belum penjelasannya. Nah, itu mohon untuk dijelaskan indikatornya apa, ya definisinya apa dan lain sebagainya, ya agar kita paham begitu isi dari indikator itu apa, gitu. Nah, Baik. kemudian ya, nah tadi ya mungkin sudah ditanyakan ya, brand trust itu kenapa memediasi hubungan sosial media dan eh, word of mouth, gitu ya, untuk Ya. sebagai comply dari purchase decision atau keputusan pengguna gitu. Kira-kira kenapa, Bu? Menurut saya, jadi saya itu kan memilih digital marketing dan word of mouth eh, karena gini, analoginya gini Pak, sebelum kita memutuskan untuk membeli, pasti kita itu misal kita melihat iklan konstruksi pada Instagram. Hmm, Lalu kita setelah melihat, lalu kita timbul rasa tertarik. Dan rasa tertarik itu tidak langsung terjadi membeli, tapi kita akan bertanya dulu kepada rekan atau teman yang mungkin sudah mengetahui perusahaan tersebut atau mempunyai channel kontraktor dan tanya-tanya konkret PAM itu seperti apa dan sebagainya. Itu ketika dia sudah yakin, baru memutuskan untuk membeli. Gitu, Pak. Analoginya. oke, baik. Oke, itu mungkin mohon dijelaskan ya di bab 1 gitu ya. Diperkuat lagi di bagian mediasinya gitu ya, Bu ya. Baik, Pak. Oke, nah selanjutnya, nah ini di bab 3 itu gunakan kriteria yang sama ya, khususnya pada komposit dan Cronbach alpha begitu ya. Jadi apakah ini pengukurannya menggunakan atau kriterianya menggunakan 0,6? Nah, kalau 0,6 menurut siapa, 0,7 menurut siapa? Nah, ini kalau bisa sama dan masukkan kriterianya ini dari siapa, gitu ya, Bu ya. Baik, Pak. Oke, ini kan Anda mengambil sampel jenuh ya. Itu berarti total sampel Anda itu 105, betul Ya, ya? betul, Pak. Itu dari database Anda ya, 105 ya. Iya, dari database saya sendiri tahun 2002. Saya mengambil pada tahun 2024, Pak. Yang Hmm.
seharusnya itu jadi ada 105 konsumen Hmm. dan kurang lebih selama sebulan itu 105 dan ada 4 kali repeat order. Namun untuk kuesioner sendiri ini jadi saya menghitungnya hanya Hmm. 105 ini tadi Hmm. gitu Pak. Kenapa Anda tidak mengambil semuanya dari 105? Kenapa Anda harus Anda buat Slovin ya? Kalau misalnya menggunakan sampel jenuh ya gunakan sampel jenuh begitu ya. Kenapa kok Anda breakdown lagi menggunakan Slovin? Oke, untuk rumus Slovin ini sendiri pun saya gunakan sebagai acuan minimal minimal saja, Pak. Jadi bukan yang saya menggunakan 83 responden. Dan dalam 1 bulan itu kan saya itu belum tentu mendapatkan jadi 105 itu hanya kurang lebih gitu, Pak. Jadi saya menggunakan acuan Slovin ini agar ketika nanti dalam sebulan ini tidak mendapatkan 105, mungkin saya bisa ambil di nilai minimal 83 ini, Pak. Bentar, bentar. Eh, ini database Anda dalam 1 bulan 105 itu secara keseluruhan ya, selama operasional itu 105 ya untuk eh, apa namanya konsumen Anda ya, Iya, Pak, total kurang lebihnya segitu. kurang Namun lebihnya. bisa naik, bisa turun gitu, Pak. Bisa lebih, bisa kurang gitu. Yang Tergantung. mungkin tadi ya, yang mungkin tadi yang perlu saya tekankan adalah ini kan strategi digital marketing ya, begitu ya. Nah, apakah mereka itu melihat atau pernah melihat konten Anda begitu. Nah, itu yang mungkin akan menjadi bias di situ. Itu, Bu. Nah, itu mohon diperhatikan lagi ya bagaimana cara Anda bisa collect data yang sesuai gitu ya. Apakah mereka pernah melihat atau belum? Nah, kalau belum pernah melihat berarti mereka tidak bisa dijadikan acuan untuk meneliti ini. Baik, Pak. Mungkin saya Hmm. bisa tambahkan di kuesioner paling Hmm. awal. Jadi, seperti jika pernah menggunakan, jadi seperti ada pernyataan atau pertanyaan yang pernah melihat sosial media dari CV Tuban Konkret PAM atau tidak. Jika mungkin tidak bisa lanjut gitu, Pak. Mungkin saya mau menambahkan di situ. Oke, baik. Oke, itu ya mungkin beberapa catatan dari saya. Jadi mohon untuk dikonsultasikan lagi ya dengan pembimbing sekali lagi semua ini catatan-catatan kami ini pastinya perlu dikomunikasikan dengan pembimbing. Mungkin dari saya itu saja, Bu Helena. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Trio. Pak William, saya mohon melanjutkan ya. Oke, Bu Dinda, kongrat ya, paling nggak proposalnya jadi. Tapi Bu, ini masih proposal, jadi nggak perlu ada abstrak. Abstrak itu kalau proposalnya udah jadi. Kan jadinya nggak nyambung apa abstrak Ibu dan isinya. Wong abstraknya juga belum jadi, penelitiannya belum jadi. Terus yang kedua, Bu, saat saya baca latar belakang Ibu, banyak sekali nih datanya, tapi datanya nggak jelas, Bu. Kita lihat ya, satu, codingnya juga nggak jelas, gambar 1.1 atau gambar satu. Jadi kayaknya Ibu harus ngecek buku panduan. Kemudian gambar satu itu Ibu mau gambarin Instagramnya CV Tuban Konkret, tapi bagian apanya Bu yang mau Ibu sampaikan di sana? Terus ini mau menjelaskan yang mana? Nah, itu satu. Terus kita baca prasurvei. Prasurveinya itu Ibu screenshot begitu saja tanpa olahan, jadi kita juga bingung. Maksudnya apa dari prasurvei itu? Dan saya nggak paham juga kenapa bandingin omset dan laba bersih. Kenapa harus dibandingkan, Bu? Nggak ada loh model apa variabel penelitian Ibu yang mengarah ke sana. Nah, akibatnya Bu, kalau saya boleh komen, saat saya baca latar belakang Ibu, saya nggak paham. Saya nggak paham apa yang terjadi dengan keputusan pembelian di CV Tuban Konkret. Apa sih sebenarnya yang mau Ibu lakukan? Analisisnya apa? Berkaitan dengan digital marketing, word of mouth, dan brand trust-nya. Mungkin Pak Trio juga mengalami hal yang sama. Nah, kalau Anda tidak mengolah dengan baik, ya kami akan bingung. Oke. Bu, sekarang saya mau tanya, ini word of mouth, benar-benar word of mouth atau word of mouth? Word of mouth, Bu.
Oke, sekarang coba Ibu jelaskan bagaimana Ibu akan menyampaikan ini cuma word of mouth atau digital marketing. Jadi maksud saya adalah di dalam eh, efektivitas digital marketing itu kan katanya Ibu juga ada Google Review-nya. Nah, apakah mereka melihat Google Review yang sebenarnya bisa menjadi bagian dari word of mouth, itu e-worm, atau ya sekarang orang ngomong terus dia lihat Instagramnya itu yang mana yang Ibu dalam bayangan Ibu? Di bayangan saya itu orang bicara lalu melihat digital marketing saya seperti sosial media saya Instagram. Untuk e-worm-nya itu tadi Google Review itu saya tidak mencantumkan di latar belakang karena fokusnya saya kan di worm. Jadi antara mulut ke mulut yang ada di sekitar saya aja. Oke, nah kalau seperti itu maka Ibu benar kata Pak Trio. Satu, Anda harus nanya ini tentang apakah mereka lihat Instagram. Dua, kalau kita bicara word of mouth, ya dia juga Ibu harus menambahkan dia tahu tempat Ibu dari mana. Hmm, Baik, Bu. Kalau dia nggak tahu tempat Ibu atau dia tiba-tiba hanya datang tanpa ada orang lain yang ngomong, gimana Bu? Apakah dia masih bisa ngisi? Em, karena mungkin syarat apa saya mau perbaikan dengan kuesionernya itu di awal yang ketika dia sudah pernah melihat digital marketingnya atau belum. Jika sudah, dia bisa lanjut. Mungkin jika tidak, dia tidak bisa lanjut. Dan Nah, hmm. em, mungkin juga orang yang tidak sesuai responden kebanyakan untuk customer kami dari 105 tersebut itu eh, ada di Instagram kami sendiri. Nah kan, Gitu, Bu. maksud saya adalah bagaimana Ibu memastikan bahwa pada saat mereka mau membeli itu pakai word of mouth gitu loh, Bu. Oh, antara word of mouth atau digital marketing gitu ya, Bu? Bukan antara, kan ini sekarang adalah dua variabel yang Ibu pilih. Nah sekarang kalau mereka cuma salah satu aja, apakah mungkin untuk diolah? Em, Baik, mungkin untuk karena mungkin saya mengambilnya dua variabel digital marketing dan word of mouth, jadi jika salah satu bisa lanjut sih Bu. Mungkin kan gini, digital marketing itu saya gunakan hanya untuk informasi, bukan ketika deal gitu. Deal itu tetap mereka beralih ke WhatsApp, saya kirim penawaran, baru deal. Untuk yang melalui Instagram itu tidak saya gunakan karena di Instagram itu tidak ada yang mengawasin Bu, untuk dari atasnya sendiri. Tapi jika melalui WhatsApp itu diawasi langsung oleh pemiliknya. Tuh, Bu. Nah ini saya jadi agak bingung ya Bu ya. Ya kita tahu Instagram itu adalah marketing. Word of mouth itu juga marketing Bu. Tapi kalau dari penjelasan Ibu, jadinya sebenarnya apa sih Bu? Saya mau tanya Bu, sebenarnya apa sih problem dengan keputusan pembelian menurut Ibu? Problem yang ada di proposal saya, Kak, Bu. Bukan, kenapa kok Ibu mau melakukan penelitian di keputusan pembelian? Apa yang jadi masalah? Mungkin gini, kebanyakan kan di jasa konstruksi ini apa ya marketingnya itu melalui cara tradisional yaitu dari mulut ke mulut dan saya ingin menerapkan digital marketing tadi ke proses education mungkin jika digital marketing tadi sudah aktif dan eh, bisa memberi informasi ke banyak orang jadi orang itu akan lebih banyak tertarik ke perusahaan kami dan akhirnya meningkatkan pembelian pada perusahaan kami. Kalau seperti itu, kenapa word of mouth-nya harus diukur, Bu? Secara fokusnya Ibu kan bukan di sana. Berarti kan harusnya efektivitas digital marketing Instagram terhadap keputusan pembelian melalui brand trust cukup. Oke, word of mouth ini saya gunakan sebagai pendukung dari digital marketing, Bu. Karena jika hanya digital marketing itu tadi tidak cukup karena gini, ketika saya tadi sudah memberikan analogi sederhana itu yang ketika kita melihat di sosial media atau online lah,
itu pasti kita tidak akan langsung memutuskan untuk membeli. Kalau misal sebelumnya itu kalau misal kita memang sudah pernah dibeli di situ mungkin oke. Cuman ketika kita baru mengenal produk atau jasa tersebut pasti kita tidak akan langsung membeli. Namun kita harus menanyakan dulu ke beberapa orang tadi. Mungkin yang pernah memakai jasa tersebut atau mungkin yang tahu dengan alat tersebut kegunaannya gimana gitu. Nah, dari orang yang pernah menggunakan tadi kan mungkin saya bisa menyebutnya sebagai word of mouth karena em, biasanya untuk orang klien baru saya itu dia itu dapat kenalan dari orang A ini karena dia itu pernah memakai jasa saya dan akhirnya dia tanya-tanya akhirnya dia itu tanya-tanya ke perusahaan saya. Lalu saya arahkan ke coba dilihat dulu Instagram kami, Pak, untuk informasi yang lebih detailnya. Nanti setelah dari situ mereka melihat digital sosial media saya, baru mereka memutuskan antara membeli atau tidak, gitu Bu. Oke, sekarang saya jabarkan dari apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Satu, berarti kan ada orang yang dia harus nanya ke orang lain. Sekarang, Betul. kalau dia adalah tipikal yang oke di Instagram ada, saya suka, saya langsung beli, maka dia nggak bisa loh ngisi tempat Ibu. Karena dia nggak pernah nanya sama orang lain. Nggak ada orang lain yang membuat dia berpikir untuk membeli. Itu yang pertanyaan saya sebenarnya, Bu. Berarti kan Ibu harus memberikan satu kriteria yang menunjukkan bahwa dia tahu Instagram Ibu dan dia ada orang lain yang menyuruh dia untuk pakai jasanya Ibu, membeli produk di Ibu. Nah, kalau nggak bisa ngisi kuesioner Ibu. Itu pertama. Kedua, Bu, Ibu mengatakan orangnya ngontak Ibu dan Ibu jelaskan terus suruh ke Instagram. Pertanyaan saya, Bu, bukankah itu personal selling ya? Bukan word of mouth ya? Kalau dari perusahaan sendiri kan jadinya personal selling, Bu, bukan word of mouth. Hmm, baik Bu, Nah, mungkin Ibu mau yang mana nih, Bu? hmm, mungkin ini Bu, saya jawab pertanyaan yang berarti ketika orang tersebut dapatnya dalam word of mouth tidak bisa mengisi kuesioner saya. Itu Jadi gimana kalau dia dapat kenalan dari orang malah nggak bisa ngisi kuesioner Ibu? dengan pertanyaan Bu Helena tadi, yang saya Aha. tangkap itu jika orang tersebut taunya dari misal orang lain, mungkin itu belum apa tidak bisa memenuhi kriteria dalam pengisian kuesioner. Apakah benar, Bu? Loh, sekarang kalau dia nggak tahu dari orang lain, word of mouth-nya muncul dari mana, Bu? Bagaimana Ibu memastikan bahwa word of mouth itu jalan? Model Ibu adalah X-nya Instagram, efektivitas Instagramnya, betul ya? Betul, X1, X2-nya word of mouth, ke keputusan pembelian dengan dimediasi brand trust. betul. Tapi secara logika, kalau dari penjelasan Ibu, kalau orangnya dapat masukan dari kenalan orang, malah nggak bisa ngisi. So, berarti word of mouth itu di-drop aja, Bu. Fokus aja ke Instagramnya. Em, baik, Bu. Kayaknya Ibu harus diskusi lagi dengan Pak William. Sebenarnya problemanya apa? Kenapa harus melakukan penelitian itu? Karena kalau saya baca dan saya latar belakang khususnya dan dari tanya jawab baik dari Pak Trio maupun barusan ini, kok saya merasa Ibu ini sebenarnya masih bingung. Apa yang mau Ibu teliti? Ini kita belum bicara adalah Ibu kan mengatakan mau sampel jenuh tapi ada minimal loh ya kan nggak lucu Bu. Kalau sampel jenuh sampel jenuh aja. Baik, Bu. Kalau mau dipertegas adalah dipertegas kriterianya gitu ya. Nah, kemudian eh kita belum bicara juga, ini kan ada pakai PLSM ya.
Nah, di inner model, ukurannya bagaimana, Bu, buat bisa diterima? Seperti predictive Q relevance itu gimana bisa diterima, UCF-nya, F kuadratnya gimana, itu nggak ada semua loh, Bu. Ibu cuma Oh, nyebutin tapi nggak ada standarnya sama sekali. Measurementnya seperti apa? Kemudian, hipotesis langsungnya diukur pakai apa? Kenapa pakai itu tuh nggak ada sama sekali. Uji mediasi ibu sebutin iya, tapi tidak ada penjelasan sama sekali. Terus ibu oke. mau ngujinya adalah mediasinya ini nanti yang seperti apa? Apakah sekedar nguji mediasi atau sampai ibu tahu ini mediasinya adalah mediasi parsial atau full mediation? Gimana, Bu? Mungkin saya belum menambahkan dari penjelasannya ya, Bu. Jadi em, saya hanya paham di bab empatnya itu menggunakan apa saja yang akan saya olah di dalam misal outer model atau inner model tersebut. Untuk mendalamnya, saya belum memahami. Mungkin ke depannya Oke, bakal saya ubah, akan saya pahami juga, Bu. oke, dari saya cukup. Silakan saya serahkan ke Pak William. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Trio dan Bu Helena PhD. Oke, jadi Bu Dinda, ya tadi saya mensarikan ya ada beberapa poin penting dari para penguji. Ya, yang pertama adalah memang dari bab satu ya tadi sesuai dengan saran dari penguji perlu diperhatikan ulang ya terkait dengan penyajian data ya terutama data-data yang mungkin ya belum terlalu erat kaitannya ya itu nanti bisa eh, dihapus ya atau mungkin diringkas gitu. Jadi fokuskan pada data-data yang memang relevan. Lalu kemudian yang kedua Bu Dinda terkait dengan pemilihan variabel. Nah, pemilihan variabel ini kan harus disesuaikan tadi sudah disampaikan berkali-kali oleh dosen penguji bahwa sesuaikan dengan problem. Ya, problem yang dihadapi. Apakah memang di dalam bisnisnya Budinda itu memang word of mouth karena gini, kan ini kan permasalahan utama yang Budinda highlight itu kan adalah masalah keputusan penggunaan jasa, gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya Budinda itu pengen bahwa konsumen yang ada sekarang, ya, karena ini kan respondennya konsumen atau calon konsumen Budinda? Konsumen, Pak. Konsumen. Konsumen. Nah, konsumen berarti kan bagaimana caranya supaya ya konsumen yang ada sekarang yang sudah menggunakan jasa ini bisa kita coba lihat modelnya dan kita mungkin bisa pakai polanya itu, pola yang sudah terjadi sekarang itu ke orang-orang lain. Begitu kan harapannya. Kan ini kan kan sudah pakai nih ceritanya si respondennya itu, ya kan, konsumennya itu kan Budina sih kan untuk melihat kenapa sih apa yang melatar belakangi sebenarnya mereka ini melakukan keputusan itu kan. Jadi ya, yang sudah terjadi. Jadi ini sudah terjadi. Mereka sudah jadi konsumen gitu dan Budina ingin mencoba mencari tahu kira-kira oh kalau faktor ini kira-kira ini nanti saya coba terapkan ya poin-poin ini supaya kan harapannya kan ini kan harapan goal sebenarnya kan bukankah hanya customer retention, bukan hanya mengeramut yang sudah ada ini, tapi kan bagaimana ke depannya kan untuk customer acquisition-nya gitu ya. Atau mungkin memang ingin memfokuskan ke customer retention-nya ini. Atau sebenarnya goalnya adalah bagaimana caranya untuk menduplikasi model ini kepada customer acquisition-nya. Yang mana Bu Linda? Harapannya. Harapannya itu saya bisa mengkombinasikan keduanya, Pak, antara digital marketing dan word of mouth untuk purchase decision-nya. Dan Mm-mm. namun memang untuk di latar belakang saya itu saya memfokuskan pada permasalahannya itu di digital marketing yang tidak optimal, tidak yang sudah aktif, tapi namun omsetnya tidak dengan stabil gitu, Pak. Saya tidak mencantumkan permasalahan lebih mengenai word of mouth-nya gitu. Oh iya, nggak maksudnya ini kan selain digital marketing kan kenapa Bu Dinda memilih keputusan penggunaan jasa, ya kan? Kan ada dari sekian banyak variabel dependen yang mungkin, ya. Tapi Bu Dinda memilih oh keputusan menggunakan atau keputusan mungkin mungkin variabel nama lainnya kan kemudian keputusan pembelian, gitu kan? Tapi ini kan jasa, berarti kan keputusan penggunaan jasa, gitu kan? Kan ada banyak variabel tuh yang lain, misalkan kayak loyalitas. Nah, tapi Bu Dinda memutuskan
atau intention misalkan, tapi Bu Dinda memutuskan untuk langsung ke decisionnya, langsung dengan eh mengasumsikan bahwa yang menjadi responden ini adalah konsumen. Ya kan kalau konsumen yang sudah pernah menggunakan jasanya Budinda, berarti kan harusnya mereka sudah sampai pada tahap decision. Jadi Budinda kan berusaha melihat polanya tuh dari digital marketing yang ada sekarang itu ya, bagaimana bisa membuat orang itu atau efektif kok bisa ya efek digital marketing yang sekarang itu bisa membuat mereka konsumen yang ada sekarang itu bisa membeli atau menggunakan jasa gitu kan. Sehingga nanti input harapannya dari hasil penelitian ini apakah nanti seandainya ternyata hasil penelitiannya digital marketing tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, keputusan penggunaan jasa. Oh berarti selama ini mereka itu, nah tapi kan kita lihat lagi, oh ternyata keputusan penggunaan jasanya itu misalkan brand trust-nya tinggi. Nah berarti kan gimana caranya ya kok bisa ada brand trust-nya tinggi ya? Misalkan katakanlah brand trust berpengaruh terhadap keputusan pengguna jasa. Oh berarti selama ini sih brand trust dari segi trust-nya sih tinggi gitu. Itu yang membuat mereka menggunakan jasa kita. Tapi kemudian problemnya apa yang membuat brand trust-nya jadi tinggi ya? Apakah memang digital marketing? Karena kan diceritakan digital marketingnya kan on off ya, mungkin kurang stabil. Atau jangan-jangan WOM-nya, nah WOM-nya kan tadi kan di-mention oleh Bu Dinda, di papernya juga sudah di-mention, WOM itu beda loh sama IWOM, ya kan? Nah, jadi sebenarnya efektivitas mana nih? Dan Bu Jinda juga menyebutkan nih hybrid, ya kan? Di dalam judulnya kan ada hybridnya nih. Ceritanya hybrid ini kan seolah-olah gabungan ya, kombinasi antara eh, apa online dan offline gitu kan ceritanya kan ingin gabungkan online dan offline nih, gitu kan ingin melihat mana sih sebenarnya yang eh eh, 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 lebih efektif gitu kan karena online digital marketingnya kan online kan lalu kan word of mouth ini kan adalah representasi dari offline gitu kan Budinda ya atau gimana yang Budinda coba jelaskan dari model ini sehingga menarik. Mungkin saya ini Pak, untuk beberapa bukan beberapa ini kan yang sudah saya jelaskan tadi, Mm-mm, perusahaan konstruksi ini kan memang pembeliannya itu jarang yang terdapat digital marketingnya. mm-mm, Di sekitar sini, sekitar saya sini kan juga ada perusahaan dengan model yang sama, dengan jasa yang sama juga. Dan mereka mm-mm, itu lebih bermain ke word of mouth-nya, tidak digital mm-mm, marketing-nya. Jadi mm-mm, mereka goal-nya itu melalui word of mouth-nya. Namun mm-mm, saya ingin di zaman sekarang itu kan saya juga merasakan mm-mm, apa-apa itu saya selalu melihat sosial medianya dulu atau mm-mm, mungkin saya lihat di Google melalui kayak gimana bintangnya gitu Pak, berapa bintangnya, terus menurut mm-mm, orang-orang ini juga gimana, dan mm-mm, setelah itu setelah misal dalam sosial media itu sudah baik citranya perusahaan tersebut, lalu juga saya mencoba tanya ke teman-teman saya, jika misal pernah menggunakan ini enggak atau tahu kegunaannya produk ini atau jasa ini enggak gitu. Mungkin mm-mm, juga kadang teman-teman juga merekomendasikannya, saya ada kenalan, mungkin kamu bisa pakai ini aja. Itu kan belum tentu, maksudnya kamu nggak baru tahu itu, dan mm-mm, eh, rekomendasi teman tadi itu lebih saya percaya gitu loh Pak. Dan mm-mm, mm-mm. eh, Berarti mm-mm. Berarti kan WOM-nya dimaksud ini kan adalah WOM yang terjadi secara offline kan, bukan secara online, iya gitu Pak. kan. Dan Budinda kan goalnya adalah ingin membandingkan, makanya kan di sini ada istilah hybrid, gitu kan. Iya. Hybrid itu kan berarti ingin mencoba membandingkan kira-kira dari yang online versus yang offline ini, ya apakah misalkan dua-duanya berpengaruh signifikan, apakah ada salah satu yang hanya salah satu yang berpengaruh signifikan, atau dua-duanya tidak berpengaruh, ya kan? Jadi aneh misalkan. Kalaupun dua-duanya berpengaruh signifikan, mana yang pengaruhnya lebih besar, gitu kan? Yang digital marketing atau yang ini, sehingga ini bisa jadi input untuk bisa ke depannya untuk bisa meningkatkan keputusan pembelian, itu kan terutama pola yang sudah terjadi ini diharapkan bisa mendorong eh, customer acquisition yang baru, gitu kan goalnya. Nah, eh, memang dengan kalau demikian kerangka berpikirnya bahwa memang WOM ini ya menjadi penting
dari atau bintang lah dari penelitian ini karena dua-duanya sama-sama melengkapi dengan digital marketing gitu. Nah, kalau Bu Dinda menghilangkan ini, ya maka Bu Dinda kalau masih persis dengan keunikan daripada kombinasi hybrid antara digital dan online dan offline ini, maka Bu Dinda harus mencari pengganti alternatif variabel. Nah, kembali lagi permasalahannya, bagaimana cara mendefinisikan WOM ini? Ya kan, ini kan relate dengan sampel. Nah, sampelnya tadi kan ya Bu Dinda bisa pilih salah satu aja ya. Harusnya Bu Dinda bisa confident sih kalau menurut saya. Bisa lebih confident mengatakan bahwa eh, sampelnya sampel jenuh aja gitu. Jadi mungkin yang kekhawatiran Bu Dinda dengan menggunakan rumus Lovin itu sebagai kira-kira atau batas minimal itu mungkin kekhawatiran itu dihapus aja. Jadi mungkin Bu Dinda bisa memasang model lebih optimis bahwa kita bisa mencapai seluruh sampel jenuh. Apalagi kan ini kan jumlah konsumen juga nggak banyak dan kalau kita bicara constraint ya constraint itu kan tadi Bu Dinda udah jelasin B2B ya kan. Nah B2B itu kan relationship antara kita dengan konsumen kan beda ya kalau sama retail. Kalau retail itu kan ya mungkin kita nggak kenal, dia bisa out of nowhere, kemudian dia datang beli, kemudian dia pulang. Tapi di B2B ini kan kita ada concern untuk kita tahu siapa orang yang beli ini kan, karena volume pembeliannya kan juga pasti beda tuh. Orang kan nggak mungkin beli konsrit, ini kan konsrit ini jual. Beli konsrit nggak mungkin ngecer gitu kan nggak ada yang jual konsrit ngecer gitu. Jadi pasti pembeliannya besar sehingga paling tidak kita tahu persis. Harapannya adalah memang Budinda bisa dan harusnya ya punya relationship yang baik sehingga sampel jenuh itu bisa achieve. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah masalah kembali lagi ke word of mouth tadi. Bagaimana cara Budinda itu bisa memastikan bahwa memang eh, ini menjadi tantangan sebenarnya di penelitian ini bahwa memang word of mouth itu memang eksis atau ada. Karena itu kan sebenarnya duga-duga bahwa memang eh, 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 sekaligus ya ini menjadi resiko juga dalam tanda kutip ya di penelitian Budinda bahwa memang ketika nanti disebarkan kuesioner, apakah mereka mengetahui word of mouth ataukah mereka itu pada akhirnya eh, apa mengambil keputusan pembelian berdasarkan word of mouth atau tidak. Nah, itu yang akan menjadi tantangan kalau sebab kalau misalkan tidak atau mungkin gini, mungkin Budina bisa lakukan pra survei dulu mungkin yang untuk kecil-kecilan yang memastikan bahwa memang eh, untuk paling tidak ada gambaran ya bahwa memang word of mouth ini eh sebenarnya kan sudah ada kalau nggak salah ya kuesionernya ya. Kalau nggak salah sudah dilakukan pra survei nggak sih waktu itu? Iya, sudah ada Mm-mm. prasurveinya, Pak. Mm-mm. Namun saya belum menunjukkan hasilnya, gitu. Hanya contoh-contoh kalimatnya, gitu, Pak. Kalimat isi Oh, dari oke. Ya kalau kuesioner. gitu nanti ditambahkan aja Bu Dinda. Ditambahkan bahwa memang di prasurvei itu Bu Dinda melihat, oh ada nih word of mouth di kalangan pembeli-pembeli atau konsumen-konsumen yang ada sekarang. Sehingga Bu Dinda nanti tidak khawatir mendefinisikan respondennya gitu kan. Tidak khawatir untuk apa, melihat kepastian bahwa respondennya itu memang orang-orang yang sekarang beli itu ada kemungkinan juga mereka kan gini kan susahnya adalah di penelitian ini itu harus memastikan dua orang pada saat yang bersamaan ya itu harus melihat konten digital dan word of mouth pada saat yang bersamaan gitu karena ini kan konsumen kemudian dua variabelnya dijejer bersamaan. Nah, kombinasi pemasangan dua variabel secara berjejer ini itu berarti kita harus memastikan bahwa respondennya itu harus tahu dua-duanya. Itu challenge-nya dari bagi Budinda gitu. Jadi ya harapannya sih seperti itu ya. Nanti mungkin Bunda bisa filter harapannya yang mengisi kuesioner itu adalah memang yang paham dua-duanya ini gitu dan semoga jumlahnya cukup. Jadi katakanlah mungkin dari sampel jenuh total sekian puluh orang sekarang mungkin tidak semuanya yang dua-dua ini, tapi nanti let's see berapa orang konsumen yang memang bisa menjadi responden dengan kriteria bahwa dua-duanya ini loh yang memenuhi. Jadi mereka itu tahu dua-duanya sehingga mereka itu pada akhirnya bisa memberikan eh, jawaban atau mengisi kuesioner bahwa di antara dua ini sebenarnya yang paling saya pilih, kenapa saya menggunakan constraint adalah karena yang A atau yang B, yang digital atau yang offline gitu. Itu tantangan utamanya, Budinda. Gitu ya Budinda ya. Baik, Pak. Oke. Baik dari saya cukup. Terima kasih Bu Helena. Bu Helena. Eh, terima kasih Pak William, Pak